Dari Komnas HAM baru saja mengikuti gelar perkara terhadap 7 terduga pelaku yang ada dalam rantis yang menabrak saudara almarhum Afan Kurniawan. Kami sudah mendengarkan proses gelar perkara dan diberikan kesempatan juga untuk mendengarkan prosesnya dan memberikan masukan. Tadi disimpulkan bahwa ada dugaan tindak pidana dan juga pelanggaran etik dan akan dilimpahkan ke Barreskrim Polri. Komnas HAM akan terus melakukan fungsinya untuk melakukan pengawasan dan juga pemantauan terhadap proses ini untuk memastikan suatu proses yang berkeadilan dan juga patut. Selain itu, Komnas HAM juga melanjutkan pekerjaan kami untuk melakukan langkah-langkah yang sudah kami sepakati untuk memeriksa rantis dan juga mendapatkan fakta-fakta lain untuk mengumpulkan keseluruhan CCTV yang rekamannya untuk mendapatkan fakta yang utuh terkait awal peristiwa dan hingga pasca peristiwa. Saya kira itu kami akan mengawal terus proses ini nanti hingga berjalan di penyelidikan di Barreskrim Polri. Terima kasih. Bapak izin mau bertanya terkait CCTV salah satunya. Kumpulkan semua CCTV yang ada, sudah berlangsung juga, ada beberapa CCTV yang sudah kita kumpulkan dan akan kita analisis semua CCTV-nya. Dan di saat yang bersamaan juga Barreskrim Polri saya kira juga akan melakukan hal yang sama. Ya. Cukup. Yang pasti ada pelanggaran HAM. Nanti kita buktikan seperti apa pelanggaran HAM-nya. Ya. Ya, belum bisa dibuktikan ya. Itu masih sepotong, CCTV-nya masih sepotong sehingga kita butuh CCTV yang lebih utuh dan potongan-potongan video yang lebih utuh untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap dan fakta-fakta. Kita harus pastikan semua proses ini berbasis pada fakta dan nanti kita akan berikan kesimpulan dan rekomendasi. Terima kasih. Apa? Nah, itu nanti kita buktikan apakah ada unsur kesengajaan atau kelalaian. Ya, ya saya kira ya. Bapak tadi dalam gelar perkara kan dihadirkan tersangka. Apakah dari Komnas HAM sendiri memberikan pertanyaan kepada tersangka ini, Pak? Kami sudah memeriksa ke-7 orang juga. Kami sudah mendapatkan rekaman proses pemeriksaan yang kami lakukan sendiri dan kami juga sedang analisis semua hasil pemeriksaan yang kami lakukan. Terus kalau memang sudah diperiksa, apa alasan driver dari rantis ini yang masih melindas korban padahal sudah di-stop oleh massa gitu? Alasan dari ya, nanti kita akan analisis dulu hasil pemeriksaan yang kita lakukan. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih rekan-rekan semua. Saya M. Khairul Anam dengan Pak Gufron tadi menghadiri gelar untuk sidang persiapan sidang KKIP dengan beberapa catatan penting. Yang pertama adalah di forum tadi memang dibuka bagaimana konstruksi peristiwa, ya, termasuk juga apa yang didapatkan. Ya, dalam kerangka persiapan sidang etik. Dan memang tadi ya suasananya adalah memang mengarah potensial untuk dituntut pada PTDH atau bahasa paling gampang pemecatan. Itu yang pertama. Yang kedua ya juga dalam karena kami lihat ya, kami lihat prosesnya. Salah satu yang juga penting di samping memang persiapan untuk memutuskan itu adalah juga direkomendasikan untuk mulai melangkah pada pemidanaan.
Jadi tadi juga sudah ada teman-teman dari Bareskrim yang sudah menyiapkan manajemen pemidanaannya, penyidikan dan sebagainya. Terus karena juga ada putusan ini, semoga rekomendasi ini segera bisa dilakukan. Jadi langkah-langkah bagaimana pemidanaan itu berlangsung. Jadi ada dua hal yang penting. Satu, dalam konteks kerangka etik, ya potensi besarnya adalah sampai level pemecatan. Terus dalam kerangka pemidanaan tadi memang disimpulkan ada potensi unsur-unsur pidana, sehingga dua skema ini berjalan beriringan. Jadi tidak saling tunggu, jadi ini simultan, dan kami kira langkah ini adalah langkah yang baik, yang juga menjawab dua hal. Hal pertama adalah menjawab tuntutan langsung dari keluarga yang juga disampaikan kepada Kompolnas secara langsung dan juga disampaikan kepada Pak Kapolri waktu beliau bertemu langsung dengan keluarga. Yang berikutnya juga melihat tuntutan dari harapan besar dari publik agar kasus ini direspon dengan baik dengan model penegakan hukum yang juga baik. Nah, sekarang proses itu sedang berjalan. Jadi saya ulangi lagi, proses tadi gelar untuk etik, muaranya ya kalau lihat konstruksi peristiwa dan sebagainya tadi dilihatnya potensi besarnya memang pemecatan atau PTDH. Yang berikutnya dalam konteks hukum yang lain itu muara besarnya memang ada potensi pidana, sehingga tadi direkomendasikan juga maju ke mekanisme pidana. Dan kami tadi ketemu sama rekan-rekan Bareskrim mengatakan bahwa persiapannya sudah dimulai sejak beberapa hari yang lalu dengan manajemen penyidikan. Nah, itu yang penting. Cukup?